Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayustina Samudin dengan NIM E1E1 22006 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan materi Python mengenai trees atau pohon. Nah, langsung saja kita ke overview. Di sini ada introduction to trees, di mana akan ada definisi dan propertiesnya. Kemudian ada tree, ADT, abstract data type, yang berupa computing depth dan height. Selanjutnya ada binary trees, kemudian implementing trees, yang dimana menggunakan linked list dan arrays. Selanjutnya ada tree traversal algorithms, dan yang terakhir summary atau kesimpulan. Baik, langsung saja kita ke introduction to trees atau pengenalan ke tree atau pohon. Nah, tree merupakan sebuah nonlinear data structure. Nonlinear data structure yang dimaksud di sini, trees itu merupakan contoh struktur data nonlinear yang dimana elemen-elemen data diorganisasikan dalam bentuk hierarki, yaitu tidak dalam urutan linear. Nah, yang dimaksud di sini trees seperti uh, binary search tree atau BST memungkinkan kita pencariannya itu dan pengambilan data yang lebih efisien. Misal, di dalam pohon pencarian biner seimbang, pencarian datanya dapat dilakukan dalam waktu O log n, sedangkan pencarian dalam array atau linked list yang tidak terurut memerlukan waktu O dari n. Kemudian, provide a natural organization of data which is inherently hierarchical. Jadi, trees merupakan organisasi data yang hierarkis. Nah, pohon atau trees ini menyediakan cara alami untuk mengorganisasikan data secara hierarkis. Jadi, setiap node di dalam trees atau pohon memiliki satu node induk atau parents kecuali node akar dan dapat memiliki beberapa child node yang menciptakan struktur menyerupai hierarki seperti struktur organisasi, sistem file, dan lainnya. Nah, ini merupakan contoh dari tree sendiri, di mana Abraham sebagai uh, parent node-nya, kemudian Ismail, Ishak, Zimran, Joksan, Medan, Midan, Ishak, dan Syah ini sebagai child dari Abraham, kemudian Esau dengan Jacob ini child dari Isa, kemudian yang ini juga uh, child dari Ismail. Nah, jadi ini merupakan salah satu bentuk dari trees. Selanjutnya, tree definition and properties. Apa itu definisi dari tree dan propertiesnya itu apa saja? Nah, untuk trees itu merupakan tipe data abstrak yang menyimpan elemennya itu secara hierarkis. Trees merupakan struktur data di mana elemen-elemennya itu diatur di dalam bentuk hierarki. Nah, ini mirip dengan struktur pohon yang terbalik. Jadi, setiap elemen di pohon tersebut disebut sebagai node. Kemudian, setiap elemen dalam pohon itu memiliki elemen induk dan nol atau lebih elemen anak kecuali elemen yang teratas. Jadi, di dalam trees, kecuali untuk elemen paling atas yang disebut root atau akar, itu setiap nodenya akan memiliki satu parent node atau node induk dan nol atau lebih node anak atau child node. Nah, node induk ini adalah node yang terhubung langsung di atas node yang lain, sementara node anak adalah node yang terhubung langsung di bawah node yang lain. Misalnya, jika node A adalah induk dari node B, maka B adalah anak dari node A. Begitu. Nah, untuk elemen teratas dari pohon atau tree itu disebut akar, root dari trees. Nah, root merupakan node yang paling atas di dalam trees dan tidak memiliki node induk. Jadi semua node lain dalam pohon dapat ditelusuri kembali ke root. Root adalah titik awal dari mana seluruh struktur pohon berkembang. Nah, di sini contohnya electronic use-nya ini sebagai root di mana dia tidak memiliki parent node begitu. Nah, sedangkan ini
ini itu child dari electronics. Kemudian, nah ini sales dia merupakan parent dari domestik dan internasional, begitu seterusnya sampai ke sini overseas. Kemudian ada formal definition. Jadi, formal definition dan properti pohon. Nah, di sini uh, formal definition dari tree sendiri merupakan kumpulan node yang menyimpan elemen-elemen dengan hubungan induk anak, parent, dan child. Kemudian jika T ini tidak kosong, kalau di sini itu, nah, jika T tidak kosong, maka pohon memiliki node khusus yang disebut akar atau root yang tidak memiliki induk. Nah, setiap node V selain akar memiliki satu induk unik yang disebut W. Jadi, setiap node dengan induk W adalah anak dari induk unik W gitu. Nah, kemudian ada pohon juga bisa kosong, trees juga tuh bisa kosong. Nah, artinya dia tidak memiliki node. Ini memungkinkan definisi rekursif pohon. Kemudian sibling, saudara kandung. Jadi dua node yang merupakan anak dari induk yang sama disebut sebagai siblings. Selanjutnya node eksternal dan internal. Jadi node eksternal itu tidak memiliki anak, kalau node internal dia memiliki satu atau lebih anak. Nah, untuk kemudian nenek moyang dan keturunan, kalau di sini disebut ancestor, ya. Jadi node U merupakan nenek moyang atau ancestor dari node V jika U sama dengan V atau U adalah nenek moyang dari induk V. Nah, node V merupakan keturunan atau descendant dari node U jika U adalah nenek moyang dari V atau ancestor dari V. Tepi atau edge yang disebut tepi itu merupakan pasangan node U dan V di mana U merupakan induk dari V atau sebaliknya. Lalu ada jalur atau path. Jadi jalur itu urutan node-node di mana dua node berurutan dan membentuk tepi. Contohnya jalur yang ini kayak yang pertama ada CS252, kemudian project, kemudian demos, kemudian market. Seperti itu. Nah, kalau pohon terurut, jadi sebuah trees disebut terurut jika ada urutan linear di antara children setiap node. Seperti ini. Ini disebut pohon terurut. Jadi, misalkan ini tree sebagai root, kemudian ada anakannya binary tree, kemudian ini lagi ada array binary tree sama ini linked binary tree. Maka ini disebut dengan pohon yang terurut sesuai urutannya. Urutannya linear di antara anak-anak setiap node. Selanjutnya yaitu the tree ADT atau abstract data type. Nah, tree ADT atau abstract data type pohon atau tree. Nah, jadi tree juga mempunyai sebagai abstract data type dapat didefinikan menggunakan konsep posisi sebagai abstraksi untuk node di dalam tree atau pohon. Jadi setiap posisi menyimpan sebuah elemen dan posisi-posisi ini memenuhi hubungan parent-child yang mendefinisikan struktur pohon. Nah, objek posisi di dalam pohon mendukung metode berikut, yaitu p.element dalam kurung dengan fungsi ini mengembalikan elemen yang disimpan pada posisi p. Kemudian untuk metode akses pohon dari abstract tree sebagai abstract data type, yaitu yang pertama t.root dalam kurung. Nah, dia ini mengembalikan posisi dari akar pohon t. Akar pohon ini t ya, atau non jika t-nya itu kosong. Kemudian t.is_true dalam kurung p itu mengembalikan true jika posisi p adalah akar dari pohon atau root. Selanjutnya t.parent dalam kurung p. Nah, dia ini mengembalikan posisi dari induk posisi p, yang ini P, atau non jika P itu merupakan akar dari T. Kemudian T.num underscore children, yaitu dalam kurung P,
mengembalikan jumlah anak atau child dari posisi P, dari P ini. Dia akan kembalikan jumlah anak dari P ini. Selanjutnya T.children dalam kurung P. Nah, dia menghasilkan iterasi dari anak-anak posisi P. Kemudian T is leave itu mengembalikan true jika posisi P tidak punya anak atau tidak ada anakannya. Kemudian len dalam kurung T mengembalikan jumlah posisi dan elemen yang terdapat di dalam pohon T root gitu. Kemudian T dot is empty mengembalikan true jika pohon yang disebut itu T tree itu tidak mendukung posisi apapun. Kemudian T dot position menghasilkan iterasi dari semua posisi di dalam pohon. Kemudian iter dalam kurung T menghasilkan iterasi dari semua elemen yang disimpan di dalam pohon yang disebut dengan T. Nah, ini ada penjelasan singkatnya. Nah, posisi sebagai abstraksi node. Setiap node dalam tree atau pohon diwakili oleh posisi. Posisi ini menyimpan elemen dan mengikuti hubungan parent-child yang mendefinisikan struktur tree atau pohon. Kemudian metode untuk mengakses struktur tree atau pohon. Nah, root ini bisa diakses melalui t.root. Kalau parent dan child, setiap posisi dapat mengetahui induk dan anak-anaknya parent and its child melalui t.parent dalam kurung P dan t.children dalam kurung P. Kemudian leaf dan internal node. Jadi posisi dapat diperiksa apakah itu leaf atau daun melalui t.is_leaf dalam kurung P dan mengetahui jumlah anak melalui t.num_children dalam kurung P. Kemudian ukuran pohon, jumlah total node di dalam tree atau pohon dapat ditemukan dengan len dalam kurung T dan pohon itu bisa diperiksa apakah kosong dengan t.isempty dalam kurung. Ini untuk memeriksa apakah tree tersebut kosong atau tidak. Iterasi. Nah, semua posisi atau elemen dalam pohon dapat diiterasi dengan t.position dan iter dalam ya t.positions dalam kurung ini fungsinya, metodenya dan iter dalam kurung t untuk mendapatkan posisi atau elemen dari pohon. Nah, di sini kita punya contoh, misal kita punya tree berikut. Nah, A ini sebagai root, B, C. Nah, di sini ada kita implementasikan tadi anunya apa? Metodenya t.root. Nah, dia itu akan mereturn posisi yang menyimpan A karena dia merupakan root. A ini root. Kemudian mengembalikan true jika P adalah posisi A. Maka dia akan true jika P itu merupakan posisi A. Kemudian t.parent dalam kurung P mengembalikan posisi yang menyimpan A jika P merupakan posisi B atau C. Jadi jika dia merupakan posisi B atau C, maka dia akan mengembalikan posisi A. Selanjutnya t.num_children mengembalikan 2 jika P adalah posisi B, 1 jika adalah posisi C, dan 0 jika P adalah posisi D, E, atau F. Kemudian t.children dalam kurung P menghasilkan iterasi posisi yang menyimpan D dan E jika P itu merupakan posisi B. Kemudian t.is_leaf mengembalikan true jika P adalah posisi D, E, dan F. Yang ini D, E, dan F. Kemudian len dalam kurung T mengembalikan 6 yang merupakan jumlah total node. Kan di sini ada A, 1, A, B, C, itu ada 3, tambah ini D, E, F, berarti ada 6 panjangnya atau jumlah elemennya. Kemudian t.isempty mengembalikan false karena pohonnya di sini tidak kosong. Setidaknya ada A, B, C, D, E, F. Kemudian t.position dan iter t menghasilkan iterasi dari semua posisi dan elemen yaitu A, B, C, D, dan E dan F. Materi selanjutnya yaitu duck typing.
Apa itu duck typing? Nah, di sini ada pengertiannya. Duck typing adalah cara pemrograman di mana sebuah objek yang diteruskan ke dalam sebuah fungsi atau metode mendukung semua tanda tangan, metode, dan atribut yang diharapkan dari objek tersebut saat dijalankan atau saat runtime. Nah, tipe objek di dalam duck typing ini tidak penting. Yang penting bukanlah tipe dari objek kita sendiri, tetapi apakah objek tersebut mendukung semua metode atau atribut yang dipanggil padanya. Oleh karena itu, duck typing sering dianggap sebagai cara berpikir daripada sistem tipe atau type system. Kemudian tidak ada deklarasi tipe argumen. Nah, di dalam duck typing kita tidak mendeklarasikan tipe argumen di dalam prototype, fungsi, atau metode. Ini berarti bahwa compiler tidak dapat melakukan pengecekan tipe. Yang benar-benar penting adalah apakah objek memiliki metode atau atribut tertentu saat di runtime. Nah, untuk asal-usul istilahnya, istilah ini berasal dari pepatah lama. Jika ia berjalan seperti bebek, berenang seperti bebek, dan bersuara seperti bebek, maka mungkin itu adalah bebek. Bahkan entitas non-bebek yang berperilaku seperti bebek pun bisa dianggap sebagai bebek karena penekanannya pada perilaku. Nah, untuk analogi dalam pemrograman, tipe dari sebuah objek itu tidak penting selama objek tersebut berperilaku seperti yang diharapkan. Nah, untuk contoh duck typing dalam Python sendiri, di sini kan ada codingannya di slide. Mungkin bisa, mohon maaf, ternyata tidak ada di slide. Mungkin bisa kita implementasikan saja untuk lebih mempertajam pemahaman kita. Di sini saya akan buka Python. Di sini sudah saya namakan p1.py dengan ekstensi Python. Kemudian kita tinggal buat uh, kelas 2, kelas duck, kemudian ada kelas person, kemudian ada kita defkan itu make it quack and swim. Nah, kita implementasikan dulu ke Python. Nah, di sini kita buat dulu kelas duck. Selanjutnya kita def quack self. Kemudian kita print quack. Selanjutnya kita swim. Kita defkan swim. Selanjutnya kita buat yang namanya kelas person. Nah, kelas person kita tinggal copy saja ini, lalu kita di sini kita tinggal ubah saja. I can quack like a duck. Kemudian di sini kita tinggal copy saja ini. Oke. Selanjutnya kita definisikan def make it quack and swim. Itu kita ambil dari duck kelas. Kemudian duck.quack. Situ ini kita ubah jadi swim. Oke, selanjutnya kita tinggal gunakan dengan cara ini kita panggil itu untuk duck, kemudian ini untuk yang person. Oke.
Oke, kita sisa jalankan saja. Oh, I'm sorry. Oke, jadi sebelum itu kita buatkan dulu inisialisasi. Kalau duck itu kita ambil dari kelas duck. Duck yang ini, yang kelas duck gitu. Kemudian duck, kemudian persen kita ambil dari fungsi kelas per persen. Oke. Nah, di sini sudah muncul tampilannya. Swim, quack, dan swim. Gitu. Nah, contoh tadi, fungsi make it, quack, and swim itu tidak peduli apakah argumennya itu diterima objek dari kelas duck atau person. Nah, selama objek yang diteruskan memiliki metode quack dan swim, maka fungsinya akan berjalan dengan benar. Ini menunjukkan bahwa duck typing yang penting adalah apakah objeknya itu mendukung metode atau atribut yang diharapkan, bukan tipe objek itu sendiri. Baik, selanjutnya ada materi abstract base class for tree data structure. Jadi, apa itu abstract base class untuk struktur data tree atau pohon? Nah, itu dengan menggunakan konsep duck typing, kita bisa mendefinisikan sebuah kelas dasar abstrak atau abstract base class dan beberapa subkelas yang konkret atau jelas yang mewarisi dari kelas dasar ini. Nah, untuk komponen kelas dasar abstrak, sini yang pertama ada 4 penjelasan. Yang pertama ada nested position class, di mana kelas dasar abstrak atau abstract base class akan memiliki kelas nested yang disebut position dengan metode-metode abstrak. Kemudian yang kedua metode abstrak. Kelas dasar akan mendefinisikan beberapa metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh subkelas konkret. Nah, yang ketiga, metode konkret. Kelas dasar juga akan memiliki beberapa metode konkret yang sudah terimplementasi. Di sini ada 3 yang dimaksud metode konkretnya. Yang pertama ada is_true dalam kurung P. Nah, dia mengembalikan true jika posisi P adalah akar dari pohon, adalah root dari sebuah tree. Kemudian is_leaf di dalam kurung P mengembalikan true jika posisi P tidak memiliki anak. Jadi, jika misal P-nya ini dalam keadaan kosong, atau misal hanya ada root-nya saja, tidak ada anak-anakannya, maka dia akan mengembalikan true. Kemudian is empty jika true-nya itu kosong. Jadi, misal tidak ada saja root di dalam sebuah tree atau pohon, maka dia akan mengembalikan true. Nah, yang keempat, tidak ada instansiasi langsung. Jadi, tidak ada instansi langsung yang dibuat untuk kelas dasar abstrak. Jadi, hanya subkelas konkret yang bisa diinstansiasi. Nah, ada di sini ada penjelasan kode dan dengan position. Nah, berikut ini ada kodenya untuk tree dengan position. Mungkin bisa kita langsung implementasikan saja ke Python, lalu saya jelaskan satu persatu. Jadi saya akan mulai dari sini, kemudian saya jelaskan, habis itu sampai selesai. Gitu. Jadi pertama di sini kita buat dulu kelas tree.
Kemudian kita buatkan class position. Selanjutnya kita defkan elemen. Parameternya self. Selanjutnya kita raise not implemented error. Kemudian akan muncul tampilan must be implemented by subclass. Selanjutnya kita def untuk PQ-nya, parameternya self dan other. Sama juga untuk raise-nya, kita tinggal kopikan. Kemudian kita buatkan def untuk yang NE. Itu sama juga parameternya self sama other. Selanjutnya kita return not self sama dengan other. Nah, jadi position, kelas nested position itu digunakan sebagai abstraksi untuk node di dalam tree. Nah, sedangkan elemen self yang ini, elemen self toh. Nah, dia itu merupakan metode abstrak yang mengembalikan elemen yang disimpan pada posisi ini. Nah, dia itu harus diimplementasikan oleh subclass yang konkret. Kemudian yang ini EQ, nah ini merupakan metode abstrak yang membandingkan apakah dua posisi sama dan juga harus diimplementasikan oleh subclass konkret. Kemudian yang NE, metode yang mengembalikan negasi dari EQ. Nah, dia juga itu implementasi default mengembalikan not dalam kurung self sama dengan other. Selanjutnya yang ini kita ketikkan dulu di VS Code 1 kali. Kemudian kita buat def root untuk akar dari trees. Lalu sama juga ini raise not implemented error. Kemudian kita buat juga yang parent. Nah, sini kita hapus parent. Untuk parent sendiri implementasinya ada P. Nah, sama juga akan return ini yang raise not implemented error. Kemudian kita buat yang mom children, menghitung anakannya. Underscore children. Parameternya sama dengan ini juga. Selanjutnya kita untuk mengetahui panjang dari jumlah elemen yang ada pada pohon. Metodenya len, lalu kita solve, kemudian sama juga ini. Oke, ini untuk metode abstrak pada tree. Nah, untuk metode abstrak pada tree sendiri, ini harus diimplementasikan subkelas konkret yang mewarisi tree atau pohon. Nah, root tadi yang ini root itu untuk mengembalikan posisi root dari pohon. Kalau ini untuk parent, mengembalikan posisi parent dari posisi P. Kemudian ini jumlah anak dari posisi P. Kemudian children, iterasi dari anak-anak di posisi P. Kemudian ya selanjutnya mengembalikan jumlah total elemen dalam pohon yaitu len. Fungsi metode ini len. Nah, selanjutnya itu ada def is root. Di sini kita implementasikan lagi ke VS Code.
Nah, kemudian kita buat def is root, parameternya self sama p, kemudian kita return akan mengembalikan root, self root itu sama dengan ke posisi p. Selanjutnya def is leave self itu sama juga parameternya p, kemudian akan return, ia akan mereturn num children self dot num children dalam kurung p itu sama dengan 0. Oke, kemudian def is empty parameter self, kemudian akan mengembalikan temperatur panjang dari trace itu. Akan periksa apakah dia 0 atau tidak. Nah, kalau ini dia akan periksa kalau children itu 0 atau tidak. Kalau 0 berarti dia akan kembalikan true. Kalau ada isinya atau ada anakannya berarti dia akan kembalikan false. Seperti itu. Nah, baik, selanjutnya materi berikutnya yaitu computing depth. Nah, di sini ada gambar. Misalkan P adalah posisi suatu node dari pohon T. Nah, kedalaman P itu adalah jumlah leluhur dari P. Jadi tidak termasuk P itu sendiri. Nah, untuk kedalaman akar dari T adalah 0 karena root tidak memiliki leluhur. Kedalaman P itu bisa didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Jika P merupakan akar, maka kedalaman P adalah 0. Jika tidak, kedalaman P adalah 1 ditambah kedalaman dari induk. Nah, untuk waktu eksekusi eh, t.depth dalam kurung p adalah posisi p adalah o dalam kurung d underscore p, di mana d underscore p itu menunjukkan kedalaman p di pohon t karena algoritma melakukan langkah rekursif waktu konstan untuk setiap leluhur dari p. T.depth dalam kurung p itu berjalan dalam waktu terburuk o dari n, di mana n merupakan jumlah total di posisi di t karena sebuah posisi di T memungkinkan memiliki kedalaman n kurang 1 jika semua node membentuk satu cabang. Nah, misalkan untuk contoh dari computing depth sendiri, bentuk kedalamannya itu, misal kan ini kan root. Nah, ini kan root. Nah, root ini itu kedalamannya 0 karena dia tidak ada parentnya atau leluhurnya, atau maka dia kedalamannya 0. Sedangkan untuk yang ini kedalamannya 1 karena dia bertambah 1, dia mempunyai parent yaitu D ini, yang ini. Nah, selanjutnya ini juga sama. Kemudian yang ini dia memiliki kedalaman 2 karena dia leluhurnya ada 2, yang itu yang ini sama yang ini. Begitupun juga yang ini. Nah, berikut adalah penjelasan singkat mengenai fungsi depth. Nah, di sini kita definisikan depth dengan parameter self sama p. Kemudian jika self is underscore root dalam kurung p akan return 0. Jika kondisi yang lain, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka return 1 ditambah self dot depth dalam kurung self dot parent dari p. Nah, fungsi ini akan menghitung kedalaman sebuah node di dalam sebuah tree. Nah, ini ada penjelasannya.
Nah, baris pertama, def ini mendefinisikan fungsi def yang menerima dua argumen, yaitu self itu merujuk pada instansiasi dari kelas tree atau pohon, dan p itu posisi node yang kedalamannya ingin kita hitung. Kemudian baris kedua, if self dot is underscore root itu memeriksa apakah posisi P ini adalah akar dari pohon atau tree dengan menggunakan metode is underscore root. Jika P itu adalah akar, maka kedalamannya adalah 0. Kemudian yang ini, yang else, yang ini, toh itu jika P-nya itu bukan akar, maka fungsi akan mengembalikan nilai 1 ditambah hasil dari pemanggilan rekursif def pada parent dari P ditemukan menggunakan metode parent. Langkah ini mengulang proses sampai mencapai akar dan menghitung jumlah. Jadi prosesnya ini akan terus dilakukan sampai posisinya itu mencapai akar. Dia tidak memiliki leluhur atau parent, maka dia akan menghitung jumlah total leluhur yang dimiliki oleh si P ini. Fungsi ini secara rekursif menghitung kedalaman suatu node dengan menambah satu untuk setiap tingkat ke atas dari node atau P hingga mencapai akar pohon. Kemudian computing height. Nah, computing height itu tinggi sebuah posisi P di dalam T juga didefinisikan secara rekursif. Jika P adalah sebuah daun atau leaf, maka tinggi P adalah 0. Jika tidak, maka tinggi P adalah 1 lebih dari maksimum tinggi children dari P. Nah, tinggi dari pohon T itu yang tidak kosong adalah tinggi dari akar T. Proporsi tinggi dari pohon T yang tidak kosong adalah sama dengan maksimum kedalaman dari posisi-posisi daunnya atau leaf. Nah, di sini kami menyediakan dua implementasi untuk menghitung tinggi height. Satu yang memanggil algoritma depth pada setiap posisi daun T yang mengarah pada kompleksitas waktu terburuk, dan height yang memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk memberikan kompleksitas waktu linear atau O dari N. Nah, di sini ada contohnya untuk yang computing height. Di sini kan ini akar, dia memiliki anakan 2, maka tingginya atau heightnya itu ada 2. Mohon maaf sebelumnya atas penjelasan saya yang keliru. Jadi gambar ini menggambarkan konsep tinggi yang di sini H, nah dan kedalaman di sini yang dimaksud D di dalam sebuah pohon biner. Nah, tinggi ini H ini merupakan tinggi dari sebuah simpul di dalam tree yang merupakan panjang jalur terpanjang dari simpul tersebut ke daun. Nah, tinggi dari pohon merupakan tinggi dari simpul akar. Nah, simpul akar memiliki tinggi 2. Simpul-simpul yang berada tepat di bawah akar memiliki tinggi 1. Nah, simpul daun yang tidak memiliki anak memiliki tinggi 0. Yang ini. Yang tidak memiliki anak dan 0. Nah, yang ini simpulnya ada 2. Kemudian yang ini simpulnya tepat di bawah akar dia tingginya 1. Nah, untuk kedalaman itu merupakan kedalaman dari sebuah simpul sebuah panjang jalur dari akar ke simpul tersebut. Nah, itu yang D, itu kedalaman. Nah, simpul akar di sini simpul akar dia kedalamannya itu 0 karena dia tidak ada jalur dari akar ke simpul, maka simpul yang berada tepat di bawah akar dia itu kedalamannya 1. Sedangkan simpul daun yang di bagian bawah itu kedalamannya sebanyak 2. Gitu.
Di sini ada penjelasan untuk metode-metodenya. Ada 3 metode, ada metode utama, ada metode 1 sama metode 2. Nah, di sini saya mulai dulu dari metode utama. Di sini metode ini menghitung tinggi pohon dengan menggunakan uh, yang metode 2. Jika parameternya P itu sama dengan 0, maka pohon itu dianggap dimulai dari akar atau root. Jadi P itu diatur dari akar ke pohon. Dari ke akar pohon. Metode ini kemudian memanggil metode yang kedua untuk menghitung tinggi dari not P yang bisa berupa akar atau not yang diberikan. Jadi metode kemudian kita ke metode 1. Nah, untuk metode 1 tuh ada yang underscore height 1. Nah, di sini metode ini akan menghitung tinggi pohon dengan menggunakan kedalaman dari not daun atau leaf. Nah, untuk penjelasannya sendiri yang self dot position yang ini untuk mengembalikan iterable yang berisi semua posisi not yang berada di tree atau pohon. Kemudian self dot is leaf itu memeriksa apakah posisi P ini merupakan daun not tanpa anak gitu. Kemudian self dot depth dalam kurung P ini untuk mengembalikan kedalaman dari posisi P. Nah, metode 1 ini untuk mencari kedalaman maksimum di antara semua not daun yang sesuai dengan tinggi pohon. Kemudian metode 2 ini menghitung tinggi pohon dengan menggunakan rekursi. Parameter P itu yang ini merupakan posisi not yang ingin dihitung tingginya. Selanjutnya, jika P adalah daun atau not tanpa anak, maka tinggi P itu adalah 0. Dia kembalikan 0. Selanjutnya, jika P itu bukan daun, maka dia akan mengembalikan P P ditambah 1 dari tinggi maksimum semua anak-anak not P. Jadi kalau yang self dot children itu yang ini, dia itu untuk mengembalikan iterable yang berisi semua anak atau child dari posisi P. Kemudian metode ini secara rekursif akan menghitung tinggi setiap child dan mengambil yang terbesar atau maksimalnya, kemudian menambahkan 1 untuk posisi P itu sendiri. Nah, jadi metode height 1 itu untuk menggunakan kedalaman dari not daun untuk menentukan tinggi pohon, sementara height 2 menggunakan pendekatan rekursif untuk menghitung tinggi pohon dari not tertentu, sedangkan untuk metode height itu akan memutuskan not mana yang akan dihitung tinggi pohonnya. Biasanya dimulai dari root tree atau akar pohon. Baik, selanjutnya ada materi binary trees atau pohon binar. Nah, pohon binar adalah pohon yang terurut dengan sifat-sifat berikut. Setiap node memiliki paling banyak 2 anak atau child. Setiap anak node itu diberi label sebagai anak kiri atau anak kanan, child left atau child right. Anak kiri atau child left itu mendahului anak kanan dalam urutan anak-anak dari sebuah node. Jadi, anak kiri duluan, child left duluan, lalu child right dalam urutan children dari sebuah node. Nah, kemudian subpohon yang berakar pada child left atau child right dari node internal yang disebut V disebut sebagai subpohon kiri atau subpohon kanan masing-masing dari V. Nah, pohon binar yang tepat atau pohon binar yang penuh adalah pohon di mana setiap node itu memiliki atau tidak memiliki anak. Dengan kata lain, setiap node internal memiliki tepat 2 anak. Pohon binar yang tidak tepat adalah pohon yang tidak memenuhi syarat pohon binar penuh.
Nah, contohnya pohon keputusan merupakan contoh pohon yang tepat di mana keputusan diambil berdasarkan serangkaian pertanyaan ya sama tidak. Kalau ekspresi aritmatika bisa direpresentasikan dengan pohon biner di mana daun atau not paling bawah itu terkait dengan variabel dan konstanta dan not internal adalah operator. Nah, ini contoh dari pohon keputusan dan ini yang ekspresi aritmatika di sini ada untuk are you nervous, ada jawaban untuk yes, no. Jadi maksimal dia punya 2 anak. Kemudian di sini, kemudian ini untuk contoh pohon keputusan. Sedangkan yang ekspresi aritmatika dia di sini uh, yang parentnya dia itu operator sementara yang childnya itu bilangan konstanta. Nah, dia itu didahului dari kiri ke kanan. Jadi, misal dia didahului dari sini ke sini begitu. Baik, materi selanjutnya yaitu the binary tree abstract base class implementation. Nah, di sini kelas binary tree sebagai kelas abstrak, kelas binary tree tetap bersifat abstrak, yang berarti bahwa kelas ini tidak menyediakan implementasi lengkap dan hanya mendefinisikan struktur dasar serta metode yang harus diimplementasikan oleh subkelasnya. Nah, kemudian untuk pewarisan properti, kelas binary tree itu mewarisi semua properti dari kelas tree seperti parent, is, leaf, sama root. Uh, Kemudian deklarasi metode baru. Kelas binary tree mendeklarasikan 2 metode abstrak baru yang harus diimplementasikan oleh subkelasnya yaitu left p sama yang right p. Itu kalau left dalam kurung p itu mengembalikan posisi anak kiri dari node p, subkelas harus menyediakan implementasi untuk menentukan bagaimana menemukan anak kiri dari node P. Kemudian right P itu mengembalikan posisi anak kanan dari node P, subkelas juga harus menyediakan implementasi untuk menentukan bagaimana menemukan anak kanan dari node P. Nah, di sini ada implementasi konkret. Untuk kelas binary tree juga menyediakan implementasi konkret untuk 2 metode yaitu siblings, mengembalikan anak lain dari induk node P jika P adalah anak kiri. Metode ini akan mengembalikan anak kanan dan sebaliknya. Kemudian ada children, itu sebagai generator yang mengembalikan anak-anak dari node P dalam urutan yang teratur. Nah, metode ini mengembalikan anak kiri terlebih dahulu jika ada, kemudian diikuti oleh anak kanan jika ada. Nah, di sini ada untuk implementasi dari binary tree abstract base class implementation. Mungkin kita bisa langsung tiru saja. Kita buka dulu ChatGPT. Mohon maaf. Kita buka Visual Studio Code. Di sini kita buat dulu kelas binary tree-nya. Nah, ini merupakan abstract base, merupakan kelas abstrak yang merepresentasikan binary struktur dari binary tree. Kemudian ini ada additional abstract method, metode abstraknya yaitu devleft. Devleft itu parameternya ada parameter p. Kemudian ini self untuk instansiasi ke kelas binary tree. Kemudian kita raise node. Di sini return a position representing p is left child akan mengembalikan representasi posisi untuk anak kiri. Kemudian akan return none, mengembalikan none jika p-nya itu tidak mempunyai anak kiri. Mesti implemented, harus diimplementasikan dari subclass. Oke, selanjutnya kita dev untuk yang kanan sama juga, hanya dia bedanya untuk anak kanan. Ini kini kita tinggal ubah, kalau itu tadi left, ini right, kanan.
Kemudian kita akan membuat metode konkret untuk kelas ini, yaitu sibling sama children. Itu parameternya juga sama, yaitu P. Kemudian kita akan meretur representasi posisi untuk representasi posisi P dan S siblings, dan akan mengembalikan nol jika tidak ada saudara atau siblings. Kita buat dulu inisialisasi untuk parent itu sama dengan self.parent dalam kurung parameter P. Kemudian if parent is none, maka dia return none. Jadi P itu kalau must be the root. Kalau ini jadi P itu harus sebuah akar, dan red akan dimunculkan non jika root itu tidak punya sibling saudara. Kemudian di kondisi lain if P itu sama dengan self dengan anak kiri, maka return anak kanan. Ini juga kemungkinan non. Kemudian di kondisi lain ini yaitu return akan mengembalikan anak kiri. Oke, selanjutnya kita buat metode children. Metode konkret yang lainnya yaitu children. Parameternya juga P. Selanjutnya if. Nah, ini akan mempresentasikan iterasi untuk posisi children dari P. Kemudian kondisi if self dari anak kiri itu tidak kosong. Jika tidak kosong is not none, maka yield, maka akan muncul ditampilkan anak kiri, dihitung anak kiri. Kemudian sama juga if self ini untuk yang kanan, tinggal ubah jadi right. Oke. Nah, ini merupakan implementasi dari binary tree abstract base class. Baik, materi selanjutnya mengenai properties of binary trees, properti pohon binar. Tingkat atau level dari trees atau pohon, kita menyebut sekumpulan node pada kedalaman yang sama, yaitu D, sebagai level ke D dari pohon T. Jumlah maksimum node pada setiap level. Secara umum, level ke D itu memiliki paling banyak 2 pangkat D node. Ini berarti bahwa jumlah node pada setiap level itu meningkat secara eksponensial seiring dengan bertambahnya kedalaman level tersebut. Pertumbuhan eksponensial jumlah node. Jumlah maksimum node pada level-level pohon binar tumbuh secara eksponensial saat kita turun ke level yang lebih dalam trees atau pohon. Artinya semakin dalam level trees atau pohon, semakin banyak node yang bisa dimuat pada level tersebut. Contohnya, misal pada level 0, akar pohon hanya ada 1 akar. Kemudian level 1 ada maksimal 2 dikali 1, berarti ada 2 node. Sedangkan untuk level 2 ada maksimal 4, karena kan tadi itu 2 dikali 2 dikali D, kedalaman. Pada kedalaman 2 berarti 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, begitu seterusnya. Nah, untuk contohnya sendiri, yang ini kan nodes-nya itu 1 yang tidak bisa tampung pada level 1. Nah, pada level
pada level 0, sedangkan pada level 1 kan itu tadi 2 dikali di 2 dipangkatkan dengan kedalaman, berarti 2 pangkat 1 itu 2. Kemudian di sini pada level 2 berarti 2 dipangkat 2, berarti 2 kali 2 itu sama dengan 4. Kemudian pada level 3 berarti 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Berarti notes yang bisa ditampung itu sebanyak 8. Baik, kemudian ada Python implementation of a linked binary tree structure. Nah, di sini ada code-nya, mungkin bisa kita ketik, baru saya jelaskan. Kita buka dulu Visual Studio Code. Ini kita hapus saja. Oke, di sini, oke, kita tinggal perbarui. Kita ketik saja dari awal. Kita mulai kelas, kita buat kelas linked binary tree. Ini untuk merepresentasikan linked link dari struktur binary tree itu sendiri. Kemudian kita buatkan kelas yang namanya kelas node yang mewakili node. Itu dalam kelas node ini kita buat slots. Nah, slots ini ada berupa elements, ada metode parent, kita akan gunakan nanti, kemudian ada left, selanjutnya kalau ada left berarti ada right. Oke, selanjutnya kita instansiasi dengan self. Kita tulis self dot element itu sama dengan elemen. Ini kita copy saja, baru kita copy paste. Oke, ini kita ubah elemen jadi misal sama ubah jadi parent yang ini, lalu ini kita ubah jadi ke left, kemudian yang ini kita ubah jadi ke right. Oke, selanjutnya kita buat kelas position. Untuk position dari binary tree sendiri, jadi binary tree dot position. Ini sebuah metode abstrak untuk merepresentasikan lokasi dari setiap elemen. Kemudian kita nah, ini perhatikan indentasinya. Kemudian kita inisialisasikan untuk kontainer, parameter kontainer dengan node. Oke. Kemudian ini merupakan constructor yang tidak harus di invoke dari user. Mohon maaf sebelumnya, di sini kita lupa def init. Isinya itu ada elemen pasti, kemudian ada parent. Nah, parent ini kita isi dengan none. Kemudian left juga none, begitu pula dengan right. Kemudian oke. Selanjutnya ini
kita perbaiki indentasinya. Nah, kemudian yang ini kita sama seperti ini. Kita tinggal Ctrl C, Ctrl V saja. Ini kita ubah jadi kontainer. Ini kita ubah saja jadi kontainer. Kemudian sama juga dengan ini. Kontainer, kemudian yang ini parent. Kita ubah jadi node. Oke, selanjutnya kita anukan untuk elemen. Itu ini akan mengembalikan true, akan mengembalikan elemen sesuai elemen yang ada pada posisi ini. Berarti return self dot not yang saat ini dot element. Oke, selanjutnya untuk def yang EQ self, ini parameternya other, kemudian akan mereturn type other, akan mereturn true, mengembalikan nilai true jika other itu posisinya merepresentasikan lokasi yang sama dari si other ini, si P elemennya gitu. Other is type self and other dot node is self dot underscore node. Oke, selanjutnya untuk ini adalah hidden utility function of linked binary tree, utilitas yang tersembunyi functionnya untuk linked binary tree. Ini untuk validasi, devalidate itu parameternya t, root juga if not existence p, self dot position. Maka akan type error dengan tampilan p must be proper position type. Kemudian kondisi lain, if dot underscore not container harusnya container is not self, maka sama juga, tapi dia bukan type error tapi value error. Dan selanjutnya ini pay does not belong to this container. Oke, selanjutnya kondisi if p dot underscore not
dot parents is p dot underscore not, maka akan sama juga value error p is no longer valid. Kemudian di sini kita akan def make position untuk meretur posisi instansiasi untuk memberikan node atau non jika tidak ada node. Pastinya parameter node, maka return self.position itu dari self.node yang akan dia node jika node itu is not null, jika node-nya itu tidak kosong, kemudian else none. Oke, selanjutnya yang di sini binary tree constructor dari binary tree, berarti kita no def init, kemudian itu self, instansiasi self dari kelas linked binary tree, kemudian kita buat sebuah inisialisasi binary tree yang kosong, berarti kita buat untuk yang akar sama dengan root, kemudian ini kita buat untuk yang ukurannya kita inisialisasikan sama dengan 0. Selanjutnya public asesor kita buat yang len parameter data parameter, kemudian kita akan mengembalikan ukurannya self.underscore_size. Oke, itu sama dengan 0. Maaf, cuman ini saja. Jadi karena mau kembalikan panjang berarti D. Kemudian kita anukan untuk metode untuk root, akses rootnya itu return self dot make position dari self dot underscore root. Kemudian itu kita buat yang metode untuk parent, itu parameternya p, kemudian kita buat inisialisasi. Nah, dia ini untuk mengembalikan posisi parent p atau tidak ada atau non jika p itu adalah root atau akar. Not sama dengan self.validate dari p, kemudian akan return mengembalikan self.make position dari self.underscore root. I'm sorry, harusnya di sini make position not dari parent. Kemudian untuk left sama right, kita buat dulu untuk left. Itu sama juga parameternya p, kemudian kita pastikan juga dengan validasi, kita buat inisialisasi untuk validasi adanya p, kemudian return. Nah, di sini kita return untuk yang left. Nah, selanjutnya yang right kita tinggal copy paste saja.
coba jadi right, sama. Nah, dia ini untuk left sama right ini untuk mengembalikan posisi anakan kiri sama kanan jika dan akan non jika tidak ada apa namanya anakan kanan atau anakan kiri gitu. Oke, selanjutnya nom children. Def nom children self, parameternya juga sama yaitu P. Kemudian kita buat juga fondasinya. Nah, di sini kita anukan inisialisasi count itu sama dengan kosong untuk menghitung. If not dot left-nya is not none, maka akan bertambah anakannya akan bertambah 1. Sama pun juga dengan yang right. Oke, kemudian kita return count. Nah, kemudian di sini kita buat metode non publiknya. Ini berarti dia akan tampilkan kalau rootnya sudah ada. Kemudian kita buat untuk add left sama add right-nya. Itu parameternya ada P sama E. Kemudian kita buat validasinya untuk P not-nya. Selanjutnya if not dot underscore left is not none, maka akan raise value error to left child exists. Kemudian maka self dot size-nya akan bertambah 1. Selanjutnya kita ke not dot underscore left sama dengan ini kita copy saja ini supaya lebih cepat.
Lalu akan kita return self dot make positions to node dot underscore left. Kita ubah saja ini left menjadi right. Oke, selanjutnya untuk yang replace def underscore replace to self, p sama. Kemudian kita buat untuk inisialisasi node. Ini kita alt sama dengan node dot underscore element. Oke, selanjutnya node underscore element itu sama dengan parameter e. Kemudian kita return yang lama yaitu alt. Nah, kemudian untuk yang delete, def underscore delete. Nah, kemudian di sini parameternya ada self sama p, kemudian di sini untuk menghapus setiap menghapus node pada posisi P dan menggantikannya dengan anakannya, dan juga mengembalikan elemen yang telah disimpan di posisi P dan akan menampilkan raise value error jika posisi P itu invalid atau mempunyai dua children. Oke, kita buat node yang ini, kita copy saja. Selanjutnya if self dot num children dalam kurung P itu sama dengan 2, maka dia akan raise value error. P has 2 children. Oke, selanjutnya kita buat untuk inisialisasi child sama dengan node dot underscore left if node dot underscore left else not dot underscore right. Oke, jadi jika childnya itu tidak kosong, maka akan di return child dot underscore parents, dan itu akan jadi node dari parents. Kemudian if, ini kita copy saja, if node is self dot root root, maka self dot rootnya itu sama dengan child. Else kita parent sama dengan not kemudian if not
is parents dot underscore left parent dot underscore left itu sama dengan child, kondisi lain juga else right. Ya, maka self.size-nya akan bertambah 1 berkurang karena di delete, berkurang 1 dan juga not dot underscore parent itu sama dengan not, kemudian akan mereturn not dot underscore elements. Oke, selanjutnya def attack self p T1 sama T2 terus ini akan mengattack T1 dan T2 sebagai anakan dari left dan right untuk subtrees dan juga sebagai external P. Kita note untuk validasi yang ini self.validate. Oke, selanjutnya if not self dot underscore is underscore leave sama dengan P itu maka akan raise value error. Position must be leave. Kemudian if not type dari self itu is type dari T1, kemudian is type dari T2 sama dengan raise type error type error 3 types must match, harus cocok. Kemudian maka akan bertambah, ukurannya akan bertambah kemudian dari len T1 ditambah len dari T2. Oke, selanjutnya if not ini memeriksa apakah T1 nya itu tidak empty, is apakah dia kosong atau tidak. Kemudian T1 dot underscore root dot underscore parent sama dengan not dot underscore left, kemudian sama dengan T1 dot underscore root, dan ini T1 itu sama dengan non, dan T1 dot size itu sama dengan 0, berarti if not T sama juga if not T2 empty. Oke, selanjutnya kita untuk yang print children
itu anunya ada P sama R, kemudian if P is not non, maka R-nya akan bertambah str dari elemen pohon ditambah dari if self dot num children to p lebih besar dari 0, maka sama dengan for c in self dot children dari p R ditambah dengan str ac dot element ditambah dengan kemudian R di situ for c in ini kita ubah yang children p ke self, sini salah, kita ubah self dot underscore print children, kemudian c, r, baru di sini kita return r. Oke, selanjutnya kita def str untuk representasi string. Oke, itu kita mulai dari start sama dengan root, lalu r sama dengan, kemudian r sama dengan self dot print children start r, kemudian kita return r. Oke, selesai. Nah, kemudian materi terakhir yaitu performance of the linked binary tree implementation. Nah, di sini ada operationnya untuk len sama is empty itu. Len is empty, root parent, left, right, sibling, children, num children, kemudian is root, is leaf, sama add root, add left, add right, replace, delete, sama attack itu running time-nya itu sama dengan O dari 1, kemudian kalau depth itu O dari D, P tambah 1, kalau height itu O dari N. Oke. Mungkin itu saja penyampaian materi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.